Dan aku Nini. Selamat datang di Kastal. Wah, Nina, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarku hari ini sih masih tetap asyik ya, Nik. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Aku juga gak kalah tetap asyik dong. Sama-sama excited nih, meskipun siang-siang gini. Iya, terik banget ya. Tahu gak sih, akhir-akhir ini tuh aku itu lagi scroll info-info baru tahu. Oh iya, tentang apa? Kamu tahu gak sih kasus-kasus yang lagi boom tentang kekerasan di lingkungan kampus itu? Tahu? Kayaknya aku tahu deh. Nah, itu lagi viral banget tau akhir-akhir ini. Aku cukup ngikutin jujur. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga sering lihat sih kalau lagi scrolling gitu. Terus kalau kira-kira menurut kamu ada apa aja sih yang bisa kita kaji dari sana? Karena aku sendiri juga nggak tahu apa-apa tentang ini, maksudnya aku nggak tahu sebanyak itu. Kayaknya enak gak sih kalau kita manggil seseorang yang paham tentang dunia psikologis yang lebih baik dari kita. Kenapa kita harus ngajinya psikologis sih? Kenapa kok nggak hukum aja? Karena kan kita keluarga mahasiswa Fakultas Psikologi. Oh, bisa-bisa. Emang kamu tahu nih siapa yang kira-kira bisa nih kita tanya-tanyain tentang kajian tentang isu itu noh? Kayaknya aku tahu deh. Kamu pernah dengar gak sih ada dosen di psikologi yang menekuni ilmu psikologi forensik? Siapa tuh? Kamu nggak tahu? Kayaknya teman-teman Kalis perlu dikasih tahu sih. Iya nih. Kalau gitu aku bakal kasih tahu sekarang deh. Boleh. Jadi, di Kasok kali ini kita menghadirkan Bu Berli. Halo Bu Berli. Halo. Bagaimana kabarnya Bu Bekli hari ini? Tetap asik gitu ya. Oke, terima kasih ya Ibu Bekli sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada Kalis ini. Sama-sama dengan senang hati. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan diri dulu nih biar Kalis kenal. Oke, ya. Sini? Ke sini? Ke sini. Ya, oke. Oke, nama saya Berliana Widis Karvanovi, panggilannya adalah Berli. Nih kalau teman-teman dari disabilitas ngasih nama ya, karena kacamata saya satunya bulat, satunya kotak, jadi Berli gitu. Ya, saya sekarang pengajar di Fakultas Psikologi UNS gitu. Oke, Bu. Kira-kira kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa nih? Kesibukannya akhir-akhir ini ya sewajarnya dosen aja ya. Jadi ya ngajar, ya penelitian, ya pengabdian masyarakat, jadi narasumber. Terus karena juga psikolog, jadi ya aktif melayani klien. Ini nih Bu, jadi di kesempatan kali ini aku sama Nina sama teman-teman Kalis ini mau mengkaji fenomena yang baru-baru ini cukup viral nih Bu. Oke. Itu tentang kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus. Oke. Menarik. Oke. Ayo kita bahas yuk. Sebelumnya saya mau nanya dulu sih Bu. Boleh. Kenapa sih penting banget bagi kita buat mengkaji ilmu ini? Mengkaji berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Betul. Oke, jadi teman-teman, memang kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini sebenarnya ada karakteristik masyarakat gitu ya, yang lebih lekat, misalnya seperti pendidikan, usia, itu ada usia-usia atau karakteristik tertentu yang memang lebih menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual sebenarnya, termasuk jenis kelamin gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata meskipun misalnya contohnya pendidikan kayak gitu ya, secara pendidikan seharusnya secara penelitian pendidikan ini semakin rendah pendidikannya maka semakin probabilitas untuk seseorang melakukan perilaku kekerasan seksual itu semakin tinggi gitu. Dan memang buktinya di masyarakat seperti itu ya. Cuman itu ternyata tidak memutus kemudian orang dengan berpendidikan tinggi atau misalnya berkuliah atau di lingkungan universitas yang isinya adalah orang-orang yang berpendidikan, semuanya yang ada di sana itu kemudian jadi
terputus atau memutuskan rantai pelecehan seksual meskipun pendidikan. Jadi sebenarnya kalau saya menyimpulkan itu nggak berdiri sendiri gitu faktornya pendidikan itu. Kenapa jadi penting? Karena ternyata di lingkungan yang seharusnya tidak serawan itu terjadi kekerasan seksual, ternyata masih ada beberapa kasus yang terjadi. Oh. Jadi kalau dipikir lagi nih ya Ibu, ini menurut saya ya Ibu ya. Kan dari segitu banyaknya faktor yang mungkin itu dalam dunia kampus. Ini saya memandang kondisi sekarang ya Ibu, ini kayak terkesan lebih sering gitu ya. Dan dalam tanda kutip ini saya izin berbagi pengalaman ya Ibu ya. Sempat kayak mereka itu sebenarnya nggak ada niatan buat kayak bahas hal-hal seperti itu di grup gitu, tapi di satu titik tertentu mereka itu mengirim stiker atau gift kayak gitu buat mungkin dia sih ngakunya tidak sengaja gitu ya Ibu, tapi kadang saya mikirnya gini, wah apakah kayak gini itu sudah termasuk pelecehan seksual? Nah, kalau dalam yang kita kaji sekarang ini ya Ibu ya, apakah kira-kira meskipun ini konteksnya dia tidak sengaja ataupun dalam pergaulan, saya takutnya itu termasuk umum gitu ya Ibu. Nah, saya memandangnya sekarang tuh kayak cukup terbuka gitu orang-orang sama hal-hal seperti ini. Nah, kalau di sini faktor yang kira-kira bisa mempengaruhi ini apa aja Ibu? Kok sampai orang itu lebih terbuka sekarang terhadap hal-hal seperti itu? Terbuka itu gimana maksudnya? Lebih terang-terangan gitu. Terang-terangan, berarti lebih vulgar gitu atau gimana? Iya, Betul. Oke. Kenapa kok lebih vulgar gitu ya? Atau kita mengkaji kasus yang kemarin barusan terjadi lah ya, yang kaitannya masih sama dengan grup WhatsApp kayak gitu. Jadi ketika seorang individu masuk ke sebuah lingkungan tertentu, apapun bentuk lingkungannya, dia akan menyesuaikan dengan norma dan nilai dari lingkungan itu. Itu sudah seperti itu memang. Ketika teman-teman masuk misalnya ke lingkungan kampus, kan teman-teman pasti akan mengikuti nilai dan norma yang ada di lingkungan kampus itu. Nah, situasi seperti itu nggak hanya berlaku ketika di lingkungan kampus atau di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, tapi juga di suatu tempat yang atau konteks yang lebih kecil lagi, misalnya seperti grup WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman bicara di grup WhatsApp yang sama teman-teman, sama keluarga, pasti kan beda-beda nggak sih pembawaannya? Karena normanya itu bahkan di grup WhatsApp pun berbeda-beda. Nah, permasalahannya adalah ketika satu grup WhatsApp itu isinya orang-orang yang menormalisasi pelecehan misalnya atau kekerasan seksual. Akhirnya ketika ada individu masuk ke situ, apakah itu bisa dibilang tidak sengaja? Saya tidak yakin 100% ya. Karena kan tidak sengaja itu kan kepencet. Terus habis itu delete. Tapi kalau dilakukan terus-menerus kan berarti bukan tidak sengaja. Itu mungkin dia entah tidak tahu batasan, entah karena norma di dalam kelompoknya seperti itu, kemudian akhirnya dia mengikuti norma kelompok itu seolah-olah itu adalah hari yang normal untuk dilakukan kayak gitu, sehingga akhirnya meskipun mungkin si individu itu tahu itu adalah suatu hal yang salah, tapi karena norma kelompoknya, nilai kelompoknya itu membenarkan, akhirnya dia mengikuti norma dan nilai kelompok. Gitu. Seperti itu. Kalau kita kaji kasus yang kemarin itu ya. Iya. berarti kayak pengaruh pergaulan gitu ya Ibu. Iya, betul. Dari pergaulan. Terus aku mau nanya nih, kan tadi Ninik sempat nyenggol tentang stiker yang ngarah ke situ sama kayak bercandaan gitu kan. Nah, menurut Ibu Berli, itu tuh batasan antara bercanda sama pelecehan seksual itu gimana Ibu? Maksudnya dalam tingkat apa bercandaan ini tuh dapat disebut sebagai pelecehan seksual? Oke, yang pertama kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya belum masuk ke dalam grup ya, grup WhatsApp tadi ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, konsen itu jelas. Kalau misalnya tidak ada konsen, berarti itu adalah kekerasan, itu sudah pasti. Misalnya di sweet, assalamualaikum Mbak. Catcalling gitu. Catcalling. Ada konsen nggak? Enggak ada. Izin dulu nggak? Enggak Boleh ada. nggak di-sweet-sweetin? Enggak kan? Enggak. Berarti itu kan tidak ada konsen. Artinya ya berarti itu adalah kekerasan maksudnya, atau pelecehan seksual gitu. Karena nggak ada konsen, gitu kan. Nah, konsen itu kan bahkan dibangunnya panjang nggak sih? Katakan misalnya saya bicara
di luar benar atau salah suatu perilaku menurut ajaran agama. Misalnya teman-teman pacaran atau dekat sama lawan jenis kayak gitu. Untuk memberikan konsen melakukan sesuatu, itu kan butuh waktu lama nggak sih? Harus ada building trust, harus ada ngobrol, pendekatan lama gitu kan. Nah itu kemudian ketika sudah masuk ke dalam grup gitu ya. Tadi boleh diulang lagi pertanyaannya? Kaitannya pada tingkat apa bercandaan itu sudah masuk ke dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual? Oke, pada tingkat apa gitu ya? Kemudian guys, kayaknya saya butuh break karena saya lupa tadi mau menjelaskan sesuatu. Break dulu ya. Ibu. Enggak apa, aman. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau misalnya kita ke grup ya, di grup itu kan katakan kita sedang berbicara, kita nggak bisa minta konsen ke orang lain gitu, iya kan konteksnya. Jadi agak beda dengan yang tadi kita bicarakan. Nah kalau di grup berarti kita gini, gampangnya seperti ini teman-teman. Oke, konsen kita nggak bisa melihat tentang itu, kita nggak bisa meminta konsen dulu untuk share sesuatu di grup dan lain sebagainya mungkin gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita pertimbangkan adalah apakah kalau kita diperlakukan seperti itu di grup lain, kita bisa menerima apa enggak? Sesimpel itu. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima, berarti yang kita lakukan salah, gitu kan? Jadi kayak tergantung sebut rasa nyaman dan tidak gitu ya? Iya, maksudnya misalnya tadi nge-share tentang katakan bikin stiker terus dikasih cemoohan yang sifatnya seksualitas misalnya kayak gitu, terus di-share ke grup yang lain yang tidak ada si individu itu. Katakan yang nge-share ini mau nggak kalau diperlakukan seperti itu? Kalau nggak mau, berarti kan dia sedang melakukan suatu tindak yang salah sebenarnya. Iya kan? Jadi menempatkan kita di posisi korban. Mau nggak diperlakukan kayak gitu? Kalau kita nggak mau, berarti kita sedang melakukan suatu tindakan yang salah. Gitu. Paham Ibu. Kalau konteksnya kayak mohon maaf kalau istilahnya kita tahu mirip body shaming gitu Ibu. Ya. Tapi di sisi lain itu yang membicarakan ini itu ada di perkumpulan lawan jenis. Lawan jenis. Ini kasus yang jujur pernah terjadi. Nah itu mereka itu body shaming di circle mereka. Nah terus itu dari pihak lawan jenisnya yang perempuannya itu sebenarnya tidak nyaman dengan itu. Nah apakah berarti itu sudah termasuk kekerasan seksual gitu ya? Iya, dan termasuk satu itu nggak ada konsen ya kan, karena yang satunya kan ngerasa nggak nyaman dengan hal itu. Dan kekerasan seksual tuh selalu kayak gitu, salah satu minimal ada satu pihak yang merasa tidak nyaman, minimal itu korbannya merasa tidak nyaman. Bisa jadi juga situasi itu menyebabkan bystander yang ada di sekitarnya juga merasa tidak nyaman. Makanya saya bilang minimal ada satu orang yang merasa tidak nyaman, yaitu korbannya. Gitu. Satu nggak ada konsen, kemudian tadi dia menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dengan situasi itu gitu. Dan coba kalau misalnya dia ditanya, kamu kalau dibegitukan mau atau tidak? Memposisikan diri. Memposisikan diri kembalinya. Terus aku mau nanya nih kan, kebanyakan pelecehan seksual ini kan kayak kata Ninik tadi, kayak udah banyak banget orang yang namanya tuh kayak terang-terangan. Iya terang-terangan dan udah kayak menormalisasi gitu Ibu. Ada beberapa orang sih, oknum, bukan semua orang ya. Nah itu aku mau nanya kenapa pada awal-awal kasus ini itu biasanya keungkap itu pada banyak banget yang menyepelekan kasus pelecehan seksual gitu. Itu pertanyaannya. Kenapa? Kenapa kok misalnya pas awal kok orang-orang terkesannya seperti menyepelekan? Kayak gitu. Sebenarnya ini banyak faktor ya, karena ini kaitannya dengan struktur masyarakat, saya bisa bilang kayak gitu. Jadi masyarakat itu sampai sekarang kan masih menormalisasi pelecehan seksual. Artinya kalau pelecehan seksual itu tidak dilakukan, bukan semua masyarakat ya, tapi banyaklah masyarakat, banyak orang yang masih menormalisasi pelecehan seksual. Jadi misalnya kalau misalnya pelecehan seksualnya terhitung atau terbilang relatif ringan, contohnya ya, saya nggak bilang bahwa ada yang ringan gitu, enggak gitu, cuman biasanya ada yang dampak psikologisnya mungkin tidak seberat kekerasan seksual yang lain. Misalnya seperti catcalling nggak bisa dong dibandingkan dengan pemerkosaan, meskipun sama-sama kekerasan seksual, tapi kan dampak psikologisnya berbeda. Nah yang ringan ini biasanya dianggap
alah cuman gitu doang, nggak memberikan dampak yang besar, sehingga akhirnya muncul normalisasi, dibiarkan aja gitu ya. Salah satunya itu sih yang bikin jadi ada normalisasi gitu di masyarakat yang membiarkan gitu. Jadi knowledge-nya tuh ada, mereka kadang-kadang tahu bahwa itu adalah sebuah pelecehan seksual, tapi sikapnya itu tidak berubah atau tidak mengikuti knowledge yang mereka miliki. Karena sikap dan pengetahuan itu kan beda. Tahu dengan berperilaku itu kan beda. Nah, perilakunya nggak berubah, tapi sebenarnya dia tahu, secara knowledge itu sudah tahu gitu. Berarti tergantung masyarakat yang menormalisasikan, kayak ada masyarakat beberapa bentuk kekerasan seksual yang udah mulai dinormalisasikan gitu. Betul. Dan terus juga selain normalisasi juga ada victim blaming ya. Jadi setiap kali ada kasus kayak gitu, kadang yang ditanyakan pertama kali adalah apa teman-teman? Kamu pakai pakaian apa waktu itu? Iya sih, iya benar. Iya kan? Benar banget. Sering kayak gitu kan? Iya. Sering banget. Nah, iya, padahal kalau misalnya teman-teman tahu itu ada satu museum tentang kekerasan seksual kayak gitu, aku lupa di negara mana. Nah di sana itu dipajang pakaian-pakaian korban pemerkosaan dan pakaiannya itu semuanya itu sopan, nggak ada pakaian-pakaian yang katakan seksi dan lain sebagainya tuh enggak gitu. Jadi kan persoalannya kan bukan di pakaian ya, tapi di mindset kan berarti gitu. Iya sih itu. Nah, kalau kayak gitu ya Bu, kira-kira sebenarnya mindset yang terbentuk dari para oknum-oknum ini itu sebenarnya kayak gimana sih Bu? Soalnya kalau di logika ya mereka pakai baju tertutup, pakai sopan gitu kok, tapi masih aja kayak gini gitu. Oke. Ya tadi balik lagi ke normalisasi ya, beranggapan bahwa ini tuh nggak apa-apa kayak gitu, nggak akan berdampak buruk untuk orang lain. Terus ini kan aku bercanda, itu kan termasuk normalisasi. Ini kan cuma bercanda doang kayak gitu, kok dianggap serius misalnya gitu. Itu salah satu yang banyak. Dan ada satu lagi teman-teman, kadang jadi gini, karena situasinya menormalisasi, ada beberapa kasus yang katakan misalnya gini, sekarang itu kan di media sosial itu kan anonimitas itu tinggi banget. Oh iya. Nah, anonimitas ini itu kadang-kadang membawa apa ya istilahnya ya, membawa energi yang berbeda. Jadi orang yang mungkin kalau ketika ketemu itu dia nggak berani, karena anonim, dia tuh jadi punya keberanian untuk melakukan itu. Nah, anonimitas ini yang kemudian juga salah satu yang menyebabkan kasus-kasus seperti ini tuh naik gitu loh. Misalnya nge-komen di media sosial kayak gitu, karena dia nggak ada yang tahu di dunia nyata aku tuh siapa gitu. Nah, akhirnya dia kemudian meninggalkan komen-komen yang bersifat melecehkan atau itu sebenarnya ada kekerasan seksual kayak gitu, karena nggak akan pernah tahu dia siapa di dunia nyata, jadi dia berani untuk melakukan itu. Jadi kayak mereka ada energi tambahan gitu loh untuk karena ada anonimitas gitu. Ya sih, kalau misal dari online gitu pasti kita bakal ngerasa kayak maksudnya pelakunya tuh bakal ngerasa kayak lebih safe aja untuk mengungkapkannya kalau nggak tahu kan. Juga kan banyak orang juga yang lebih merasa bebas berekspresi ketika di sosial media. Nah, tapi kalau menurut Ibu Berli, dampak psikologis dari korban dari pelecehan seksual secara tatap muka secara langsung sama yang dari cyber itu apakah berbeda atau sama aja? Saya rasa mirip ya. Misalnya gini, dia mengalami katakan kekerasan verbal gitu kan di cyber dengan yang secara langsung kayak gitu. Apa yang dilakukan? Misalnya nih, bisa jadi orang ini akan menghindari situasi itu gitu kan. Kalau langsung berarti dia nggak akan lewat situ lagi misalnya gitu, karena dia mengalami pelecehan verbal di situ misalnya gitu. Kalau katakan terjadinya di Instagram atau di TikTok, nanti orangnya akan libur dulu atau nggak main TikTok dulu atau nggak main Instagram dulu, karena orang-orang banyak yang melakukan pelecehan sama dia di media sosial itu kayak gitu. Itu dari yang paling sederhana gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu kan banyak banget dampaknya kayak gitu, bukan hanya dia menghindari, tapi juga ada dampak-dampak yang lain gitu untuk si individu itu gitu. Ini saya mau tanya ya Ibu ya, kalau kiranya ini kan sekarang itu lebih banyak saya lihatnya kasus-kasus demikian itu korbannya itu perempuan. Nah, di sini saya mau tanyanya itu kenapa
cenderung perempuan yang jadi objek gitu. Nah, di sisi lain apakah laki-laki juga punya kemungkinan mengalami hal serupa gitu? Oke. Apakah perempuan itu yang biasanya sering untuk menjadi objek? Dari angka iya, kayak gitu. Dari angka iya, sampai sekarang apakah iya? Dari angka iya, setahu saya. Jadi perempuan sampai sekarang masih lebih sering menjadi korban dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Karena apa? Karena ada, jadi kita lihat secara biologis dulu aja deh teman-teman. Jadi kenapa bisa ada kekerasan, entah itu seksual atau kekerasan yang lainnya gitu. Karena biasanya ada ketimpangan energi. Laki-laki itu biasanya punya energi yang lebih besar secara fisik daripada perempuan gitu kan. Makanya ketimpangan energi ini yang kemudian menyebabkan perempuan ini cenderung menjadi korban daripada laki-laki, karena laki-laki kan energi fisiknya lebih besar gitu kan. Artinya dia kalau mau lawan-lawanan fisik dia lebih kuat gitu. Itu secara energi dulu gitu. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, apakah ada laki-laki yang menjadi korban? Nah, ini menariknya. Karena mungkin kalau di dunia nyata, di dunia maksudnya di luring kayak gini, kita ketemu langsung kayak gini, probabilitasnya mungkin rendah laki-laki itu menjadi korban dari perempuan. Laki-laki menjadi korban laki-laki gitu, itu beda cerita ya. Laki-laki menjadi korban laki-laki itu mungkin karena mereka punya energi yang sama besarnya. Tapi kalau misalnya laki-laki itu menjadi korban perempuan kan ya perempuan diginiin aja udah kepental gitu kan istilahnya. Jadi probabilitasnya itu lebih sedikit. Nah, menariknya adalah ketika kita menarik itu ke media sosial, di media sosial itu nggak ada energi biologis seperti itu. Yang laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Garis itu akhirnya hilang, sehingga posibilitas untuk perempuan melakukan pelecehan, kekerasan seksual kepada laki-laki itu bertambah. Jadi kayak guys. Ini saya make sure ini kan saya ini. Jadi kayak lebih ke karena orang-orang itu mempercayai kalau laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Sehingga orang-orang itu lebih mikirnya kayak gimana ya jelasinnya? Aku bingung jelasinnya. Jadi kayak maksudnya itu jadi orang-orang itu kayak akan termasuk sulit percaya gitu kalau kejadiannya kebalikan gitu. Kejadiannya yang terjadi ke laki-laki gitu kalau di dunia nyata ya, itu salah satunya yang bikin laki-laki itu dianggap jarang gitu, karena kalau mereka speak up nanti nggak ada yang percaya gitu kan, salah satunya. Tapi kan sebenarnya mereka tuh kan juga mengalami ya teman-teman ya. Dari misalnya katakan di dunia nyata misalnya tadi kalau dari perempuan itu jarang terjadi, tapi kan possible. Kalian pernah nggak sih denger kayak pemerkosaan oleh perempuan di rental PS kalau nggak salah? Jadi si ibu yang punya rental PS itu melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak laki-laki yang pada main PS di situ, misalnya kayak gitu. Pernah dengar? Nah, itu di dunia nyata loh, perempuan ke laki-laki gitu. Nah, terus habis itu laki-laki ke laki-laki juga ada juga. Itu banyak kasusnya ya. Ini ada banyak banget. Banyak kasusnya kalau itu. Terus dari situ kalau perempuan ke laki-laki di media sosial itu juga banyak. Contoh gampangnya misalnya, katakan nih ada itu kasus yang sering saya angkat banget. Jonathan Christie waktu dulu beberapa tahun yang lalu dia menang salah satu dia menang di salah satu turnamen. Di partnya dia menang kayak gitu, terus dia ngangkat baju set gitu, terus dipoto kadek-kadek ingat yang itu beberapa tahun yang lalu tuh. Nah kemudian kolom komentarnya waktu itu isinya adalah luar biasa, kalau katanya netizen adalah warga rahim anget kayak gitu. Saya kan paham sekali. Melakukan kepada laki-laki. Maksudnya kan itu kan dalam konteksnya kata-kata orang itu kayak ya ini cuma bercanda. Nah, ini kan itu kan dinormalisasi. Dinormalisasi ya kan kayak gitu. Tapi kan menariknya adalah itu terjadi secara natural begitu saja. Yang mungkin di dunia nyata itu tidak, dalam tanda kutip itu jumlahnya tidak banyak perempuan melakukan kekerasan kepada laki-laki. Di dunia maya itu bisa kebalik energinya. Laki-laki dilecehkan oleh perempuan semudah itu, sebercanda itu katanya. Ya kan, kesannya kan kayak bercanda, padahal itu kan sebenarnya pelecehan. Oh iya. Apakah Jonathan Christie meng-ACC diperlakukan seperti itu?
Iya, kita nggak tahu konsennya kan. Dapat konsen. Nggak tahu kan, nggak dapat konsen kan orang-orang yang bicara kayak gitu. Gitu. Jadi perempuannya tuh lebih berani buat lebih berani buat melakukan kekerasan seksual itu di Betul. sosial media karena energi mungkin dominan dari laki-laki tuh nggak kerasa ya waktu di sosial media gitu. Dan energi kelompok kan, karena mereka rame-rame kan. Oh, Kalau iya. rame pendukungnya lebih konformis gitu kan. Jadi barengan ngeroyok kayak gitu. Bener. Tapi kalau saya lihatnya termasuk hal-hal seperti ini ya Ibu. Misal yang paling sering nih itu kayak ngehalu gitu kan, orang nyebutnya halu gitu. Tapi halunya itu K-pop ya? Bang K-pop biasanya gitu. ya. Enggak sih, pecinta animasi juga kadang ada yang kayak begitu Iya. sih. Cuman kan dalam konteksnya halu, tapi dia itu kadang terlalu berlebihan halunya. Mungkin bagi dia lebih terkesan mungkin nggak sampai yang kekerasan seksual atau melakukan seksual gitu, tapi mungkin sampai kayak kalau yang ngelakuin ini aku sih nggak apa-apa gitu kan nggak sih Bu? Nah kalau yang konteks gitu itu berarti sebenarnya itu masih masuk pelecehan seksual bukan Ibu? Iya, tergantung konteksnya. Maksudnya tergantung itu dilakukannya di mana juga ya. Kalau hanya di pikiran aja ya wes kan ya, kayak gitu kan. Tapi begitu itu dikeluarkan menjadi sebuah statement itu kan jadi beda cerita. Iya Ini nggak? berarti ini ya Ibu, kan sebenarnya saya sempat baca kasus dulu yang seorang idol Korea juga, tapi terkenal karena kasus pelecehan seksual juga. Nah itu dia itu ada komentar yang sempat mengatakan hal serupa gitu Ibu. Jadi kayak dia itu mengatakannya secara langsung kalau ya kalau orang yang ngelakuinnya, mohon maaf nih, kalau yang ngelakuinnya setampan ini kenapa enggak gitu kan, dalam tanda kutip mohon maaf, kalau bagi saya itu kayak selain saya sebagai perempuan juga cukup malu ya Ibu ya. Tapi konsennya di sini saya kurang tahu konsennya sih ya Ibu, tapi di sini adalah pelaku yang emang udah divonis kalau dia itu pelaku pelecehan seksual. Jadinya kan kalau di situ tindakan perempuan ini juga masih bisa disebut pelecehan seksual ya kan? Iya dong. Iya benar. Oke. Maksudnya meskipun itu dilakukan kepada pelaku pelecehan seksual itu tetap disebut pelecehan seksual gitu kan? Iya. Tetaplah. Gitu. Tetaplah. Gitu. Terus kan Oh ya kamu. tapi aku mau balik ke yang awal ya, dari persepsi korbannya. Ya. Kalau dari itu kan kayak ada istilah self blame, di mana korbannya itu menyalahin dirinya sendiri, mungkin karena dia mikir-mikir lagi, oh iya apakah aku waktu itu pakai pakaian yang kurang sopan apa gimana gitu kan. Nah dalam psikologis, dalam konteks psikologi itu kenapa korbannya itu malah menyalahkan diri sendiri, padahal ya itu tergantung mindset dari pelakunya kan. Iya. Gitu. Iya, balik lagi kita dibesarkan dalam lingkungan seperti apa, itulah yang membentuk mindset kita. Kalau misalnya ada sampai korban yang kemudian bilang bahwa ya ini salahku, kayaknya gara-gara aku mainnya keluar malam terus misalnya kayak gitu, atau kemudian mungkin bajuku yang terlalu mengundang, itu kan adalah mindset kita, itu kan dibentuk salah satunya dari norma dan nilai ya. Gitu. Jadi ya dari masyarakat juga akhirnya sumbernya, yang mungkin setiap kali ada kasus langsung victim blaming gitu, langsung menyalahkan korban bahwa kok bajunya gini, kok kamu keluarnya malam, kok temenan sama cowok-cowok gitu misalnya. Nah itu yang kemudian akhirnya tertanam juga gitu di korban. Ketika dia yang mengalami ya kemudian evaluasi dirinya jadi seperti itu. Jadi balik tergantung ke masyarakatnya. Benar, nilai dan norma masyarakat. Tapi bagi orang yang melihat, tapi dia diam saja, itu apakah mereka juga masih bisa digolongkan pelaku? Orang yang melihat tapi diam saja, setahu saya itu adalah bystander ya, bukan pelaku. Sebutannya Jadi, bystander. iya, jadi pelaku itu adalah yang dia memang punya intensi untuk melakukan itu. Tapi kalau yang orang-orang yang kebetulan misalnya di situ tapi tidak melakukan apapun, maka ada yang disebut dengan bystander. Bystander itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan sekitar situ ketika pelecehan itu terjadi. Pelecehan atau bullying ya istilah bystander itu. Nah, bystander ini ada yang aktif, ada yang pasif.
Yang aktif adalah orang-orang yang pada kejadian itu, kalau ada kejadian tadi bullying misalnya atau ada kejadian pelecehan seksual, dia akan membantu korban secara langsung di situ misalnya. Atau gimana caranya dia akan memberikan dukungan kepada korban, itu adalah bystander yang aktif. Tapi kalau dalam situasi tersebut kemudian dia diem aja, nah itu adalah bystander yang pasif. Tapi gimana nih Bu, cara kita memandang para bystander ini? Kalau misal mungkin pertanyaan saya lebih ke dari secara objektif sama secara korban gitu ya Bu. Kira-kira bagaimana kita itu memandang bystander ini? Karena bagaimanapun kalau misal memikirkan perasaan korban ini ya Bu ya, itu mesti berharap banget itu buat ditolong itu pasti. Gitu, gimana? Jadi sebenarnya bystander ini agak kompleks ya. Yang pertama sebenarnya adalah saya rasa akan sangat manusiawi kalau bystander ini juga memikirkan keselamatan pribadinya dia. Artinya kalau misalnya membantu korban atau menyelamatkan korban itu kemudian mengancam dirinya dia sendiri, itu kan juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia terancam terus yang mau membantu siapa lagi gitu kan. Jadi itu harus dipertimbangkan dulu berkaitan dengan itu sebelum kemudian dia memutuskan untuk membantu atau tidak ke si korbannya kayak gitu. Yang kemudian next stepnya adalah tentunya seharusnya kita menjadi bystander aktif, terutama kalau misalnya pelecehan atau kekerasan seksualnya itu terjadinya di lingkungan yang misalnya nggak berbahaya gitu loh, misalnya di tempat terbuka kayak gitu kan nggak berbahaya ya temennya. Beda dengan misalnya pelecehan atau kekerasan dilakukan di tempat tertutup. Nah itu mungkin dia harus lari dulu untuk minta pertolongan kan. Kalau dia nolongin sendiri kan takutnya dia ini kan jadi dia ikutan bahaya gitu loh. Maksud saya adalah ketika menyelamatkan orang lain itu juga kita harus memikirkan keselamatan diri kita sendiri termasuk bystander itu juga kayak gitu. Berarti kayak mohon maaf kalau di istilahnya ini kayak kalau memang ingin membantu setidaknya selamatkan dirimu diutamakan gitu. Selamatkan diri diutamakan gitu. Dalam konteks kasus mungkin di ruang umum juga, di ruang terbuka gitu, tapi dia itu lebih ke alasan sih. Saya mau tanya alasan sih ya Bu, kenapa kok cenderung tidak berani untuk minta tolong ke orang lain? Maksudnya secara diam-diam. Jadi kayak korbannya mungkin lebih ke sering terjadinya di angkutan umum sih Bu. Nah itu kan kadang itu korban tidak berani, tidak berani. Misalnya ditanyain sama orang-orang, lah kamu kenapa nggak teriak gitu ya? Iya benar lagi Bu. Oke, jadi gini, sebenarnya ketika seorang individu itu mengalami kekerasan seksual ada beberapa refleks, beberapa cara dia menghadapi situasi itu. Ada yang pertama, ada flight, ada fight, ada freeze, pernah dengar nggak? Ada submission, ada 4. Pernah nanya. Ada fight. Fight itu berarti kalau dia itu dalam situasi misalnya di angkutan umum terus ada yang megang pahanya dia misalnya, kemudian dia langsung apaan? Itu fight. Kayak gitu. Jadi dia langsung melawan dan dia langsung speak up, itu fight kayak gitu. Kemudian kalau flight itu adalah tipe yang menghindar, yang kayak tadi pertama misalnya catcalling terus habis itu dia nggak mau melewatin tempat itu lagi. Nah, itu adalah dia flight gitu kan. Terus fight, flight, freeze itu yang tadi tidak itu bisa bicara dan sebenarnya itu kan respon yang normal ya terhadap situasi stressful gitu kan. Betul. Gitu. Jadi freeze itu wajar karena loh dia masih memikirkan gitu, dia barusan kayak loh apa sih yang sedang terjadi sama aku, baru sampai di level kayak gitu dia nge-freeze, nggak tahu harus melakukan apa kayak gitu. Itu yang kemudian banyak yang menyalahkan gitu kan, kenapa kamu nggak teriak dan lain sebagainya. Padahal itu adalah respon yang sangat normal. Dan yang terakhir adalah submission. Submission itu biasanya kalau di kasus-kasus misalnya seperti kasus dia diculik misalnya, kemudian dia jadi cinta malahan dengan si penculiknya, Stockholm Syndrome. Itu adalah salah satu submission itu kayak gitu contohnya, kayak gitu. Jadi malah dia nge-submit dirinya atau dia malah peduli banget bahkan sampai cinta kepada yang melakukan itu kepada dia, kekerasan itu ke dia gitu. Kok itu bisa terjadi, kayak kenapa kita malah jatuh cinta atau bahkan kita kayak
oke-oke aja gitu loh diperlakukan seperti itu. Balik lagi, ketika individu itu masuk ke sebuah lingkungan, dia akan mengikuti normanya. Oh. Ya kan, misalnya dia tadi itu, kita nggak usah jauh-jauh ke Stockholm Syndrome, misalnya masuk ke pacaran yang toksik misalnya. Oh iya. Ketika dia itu kan masuk tuh ke sebuah lingkungan tuh, pacaran itu antara dua orang kan, kemudian si pacarnya mungkin memanipulasi dia, memanfaatkan dia gitu, baik secara fisik, mungkin secara psikologis dimanfaatkan, dimanipulasi, kemudian dia sebenarnya nggak salah tapi disalahkan terus menerus gitu. Jadi dia misalnya si pacarnya itu kemudian jadi playing victim, ini kan karena kamu, ini kan karena kamu, akhirnya dia kan seperti orang kayak kena brainwash gitu loh. Ya memang salahku ya berarti ya gitu. Kayak menjadi mendoktrin diri. Dia mau yang terbaik kok buat aku gitu misalnya, sebenarnya dia baik kok gitu. Akhirnya kan kayak orang yang ke brainwash, karena kan ketika masuk tadi itu nilai dan norma kita tuh jadi ngikutin gitu loh. Kalau kita nggak punya pertahanan yang kuat gitu. Oke. Kamu mau nanya kayak apa? Saya mau nanya ini sih, Bu. Kayak mau kembali ke lingkungan kampus ya. Saya kalau ngikutin berita terkait kekerasan seksual atau pelecehan di lingkungan kampus tuh, seringnya itu kayak sebenarnya korbannya itu udah banyak. Yeah. Tapi dia itu kayak baru ada satu yang speak up. Sebenarnya di sini saya lebih mau tanya kenapa alasan seseorang itu masih mungkin dalam lingkungan kampus ya Bu ya, itu masih belum cukup berani untuk speak up, selain karena faktor-faktor yang kayak freeze waktu kejadian tuh kadang butuh jeda emang ya Bu ya, dan juga mungkin di kasus-kasus yang mungkin dia sempat diam, tapi itu kayak di kasus-kasus yang selama saya ikutin, ketika satu orang speak up, yang lain baru berani untuk speak up gitu. Nah, kalau gini itu sebenarnya kenapa Ibu? Kenapa kok satu orang itu berani speak up, baru yang lain itu berani speak up, kok nggak dianya? Iya, kenapa bukan satu individu yang anggap yang awal gitu ya. Sekarang gini, kita mencoba memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah itu bisa jadi ada relasi kuasa atau enggak, kan bisa jadi juga enggak. Relasi kuasa kan jelas kayak gitu ya, tapi kan bisa jadi itu enggak relasi kuasa, misalnya pacar, itu kan juga bisa terjadi di lingkungan kampus kan. Coba kita posisikan jadi dia, kemudian kita, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak melapor. Ketika melapor, misalnya ya, ketika kita melaporkan kasus kekerasan seksual, apa saja kira-kira prosesnya? Menceritakan, ya. Terus habis itu butuh ke siapa? bukti sih, ke orang lain. Orang lainnya siapa? Mungkin teman terdekat dulu ya. Terus orang tua. Terus orang tua itu kadang masih jadi opsi terakhir tau, ya, karena orang tua opsi terakhir. Opsional lah ya orang tua. Opsional. Takut soalnya ngobrol sama orang tua. Oke, teman siapa lagi? Kalau mungkin udah sangat serius, misalnya ke polisi. Ya. Belum nanti misalnya nih, tadi temen, terus misalnya di kampus kita punya satgas PPK. Ya kan, satgas. Terus nanti ada organisasi mahasiswa nggak yang masuk? Biasanya ada yang menemani. Iya lagi. Siapa lagi? Butuh pendampingan psikolog nggak? Psikolog masuk. Ya kan? Ternyata dia sampai hukum, dia cerita ke siapa? Pengacara, ke polisi. Dia yang harus mengulang itu. Luka itu udah luka, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang, diceritakan terus kesini kan, bisa bayangkan? Karena yang pada akhirnya itu menanggung ketika dia laporan adalah si korban sendiri kan. Karena itu banyak akhirnya korban yang nggak mau, karena dia udah cukup, dia sakit itu udah cukup, nggak perlu dia harus sakit lagi kayak gitu. Nah ketika jadi psikolog pun saya ketika pendampingan juga saya harus meyakinkan bahwa ketika ini dilaporkan sudah tahu konsekuensinya, kalau tidak dilaporkan juga harus tahu konsekuensinya, bahwa mungkin tidak ada hukuman untuk pelaku gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak ngelapor, kalau kamu ngelapor berarti kamu harus siap secara psikologis bahwa mungkin ini akan ditanyakan secara terus menerus dan juga mungkin lebih dalam ditelisik. Dan itu butuh energi psikologis yang sangat besar gitu kan, dan butuh dukungan yang sangat luar biasa akhirnya.
Nah itu yang kemudian menyebabkan mungkin akhirnya banyak korban nggak berani atau enggan untuk kemudian speak up gitu. Tapi ketika sudah ada temannya, mungkin kan tadi ada energi sosial ya bersama-sama gitu, ditanggung bareng-bareng kok sakitnya misalnya gitu. Akhirnya kemudian ada orang-orang lain yang berani untuk speak up. Kan beda dong ya nggak, kalau ditanyain dia sebagai sendirian sama beramai-ramai misalnya ada teman-temannya, pasti kan beda rasanya atau bebannya pasti kan beda. Gitu. Terus kalau misal si korbannya ini mungkin dia kayak ya udah cukup aku cerita ke psikolog aja deh gitu. Jadi kan dia cuma cerita ke satu psikolog aja kan. Nah, itu gimana cara psikolog tuh buat make sure kalau itu tuh beneran ingatan dia, padahal mungkin ingatan dia karena trauma itu ingatannya jadi terfragmentasi, jadi nggak utuh gitu ingatannya. Nah, itu gimana dari si psikolog untuk mengetahui apakah ingatannya itu benar-benar utuh? Apakah ingatannya itu benar-benar utuh? Sebenarnya itu kompleks ya, karena nggak ada teknik yang 100% itu bisa memastikan gitu, make sure bahwa sebuah ingatan itu adalah real terjadi, karena ingatan kita kan bukan CCTV. Jadi selalu ada persepsi di dalamnya, selalu ada hal-hal yang tambahan gitu, add on lah di dalam ingatan kita kayak gitu. Yang bisa psikolog lakukan sebenarnya selama ini tidak mengganggu psikologis klien adalah, kalau kita bicara tentang mengingat itu biasanya adalah mengulang lagi atau mencoba untuk melakukan cross check selama beberapa kali. Jadi nggak hanya diminta untuk menceritakan sekali, tapi diminta untuk menceritakan beberapa kali dari berbagai macam cara. Misalnya awalnya diceritakan dari awal ke akhir, terus akhir ke awal, misalnya gitu. Jadi dibalik, masih runtut nggak, masih sama nggak. Nah itu untuk pengecekan atau cross check ingatan sebenarnya gitu, salah satunya dengan cara gitu. Tapi itu pun nggak bisa kemudian kita bilang bahwa itu 100% memang ingatannya seperti itu, karena balik lagi ingatan itu kan relatif gitu. Selalu ada add on di dalamnya, selalu ada tambahan di dalamnya. Apakah trauma itu mempengaruhi ingatan juga? Iya, pasti. Selain itu ya Bu, saya mau tanyanya di sini juga sih. Kalau misal ini karena kita bahas di ingatan juga nih, jadi saya sekalian nih. Kalau ini mungkin cukup sering kalau dalam kasus trauma, tapi saya nggak tahu kalau di kasus trauma pelecehan seksual. Itu kadang mungkin korban dibantu sama saksi misalnya dalam proses mengingat ingatan itu gitu ya. Nah di situ itu kadang apa yang benar-benar diingat sama si pelaku, terus si pelaku diingat sama korban, terus sama sesuatu yang diingat saksi, itu ternyata ada yang perbedaan yang cukup, ada yang sesuatu yang cukup jauh gitu. Bisa jadi mulai dari bagaimana kekerasan itu dilakukan, atau juga bisa jadi dari urutan kejadian. Nah, kalau di posisi ini nih ya Bu ya, dari psikologi ini kita bisa mempercayai ini itu dari mana? Atau kita percaya saksinya kah? Atau kita percaya korbannya kah? Gitu. Kan dalam posisinya kan ini korban kan dalam posisi pikiran yang kurang, masih stressful gitu ya. Nah, kalau di sini gimana? Ya, itu juga nggak bisa 100% ngomong harus percaya saksi atau percaya korban ya, karena itu relatif banget. Tapi memang secara teori kalau misalnya dalam sebuah peristiwa yang stressful, secara otomatis biasanya individu itu lebih mengingat center kejadian atau kejadian yang paling utama. Tapi detailnya biasanya mereka lupa. Dan itu biasanya lebih sering terjadi gitu. Artinya ketika dia stres, probabilitas dia untuk merecall kembali ingatannya itu menjadi lebih berkurang gitu, karena proses penyimpanannya pun agak bermasalah gitu kan. Ketika seorang stres, ingatan masuk itu kan bermasalah, ada banyak hal yang kemudian mempengaruhi dia tidak tersave dengan baik kayak gitu. Memang ada teori yang menyebutkan itu, tapi tidak kemudian 100% harus percaya sama saksi, karena saksi istilahnya lebih tenang dalam situasi itu, enggak juga gitu. Karena kadang-kadang bukan, jadi gini, kondisi trauma itu bukan hanya terjadi sama korbannya aja, tapi sama orang yang ada di situ pun juga bisa. Misalnya ada kondisi kekerasan gitu, yang trauma jelas korbannya trauma, tapi bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga trauma. Jadi trauma itu gak hanya pada korban doang gitu loh, tapi orang-orang di sekitarnya itu juga bisa kena trauma
Begitu. Kalau dalam konteks gini deh Ibu, misal kayak saya ambil di kampus ya, kayak kampus ini kan ruang aman gitu ya, kita sebutannya kampus itu emang ruang aman gitu. Nah tapi kalau misal kondisinya seperti ini, kadang itu yang melapor bukan korban, tapi saksi. Kalau kayak gini nih sebagai saksi, itu kita harus apa Ibu? Sebagai saksi? Ya sebagai saksi, kan posisinya saksinya sebenarnya pengen membela ini kan ya Ibu, tapi konteksnya di sini korbannya selaku temannya itu kayak tidak bisa menceritakannya, sebut tidak sanggup buat menceritakan lagi. Oke. Kalau misalnya dalam ranah hukum sebenarnya itu masih bisa, setahu saya masih bisa diinikan ya, dilanjutkan ya kasusnya ya. Kalau memang ada buktinya, jadi buktinya bukan hanya saksi aja, misalnya ada bukti-bukti yang lain kayak bukti-bukti misalnya dia luka atau apa, kemudian visum dan lain sebagainya, itu bisa sebenarnya. Jadi nggak harus kemudian si korbannya itu dalam tanda kutip memberikan konsen untuk kemudian dilaporkan atau melaporkan sendiri misalnya kayak gitu loh, tapi dilaporkan oleh orang lain, kemudian dengan ada bukti-buktinya dan lain sebagainya, itu sebenarnya setahu saya itu bisa kayak gitu. Jadi ditelusuri lebih lanjut gitu, tapi tidak dari korbannya yang melapor gitu kan. kan. Jadi dari orang lain yang melapor kan dengan bukti-bukti kayak gitu tuh sebenarnya bisa. Kamu mau tanya lagi nggak? Aku mau tanya tapi udah dijawab. Tadi aku mau nanya tentang apa sih bukti yang bisa dijadiin bukti, hal yang bisa dijadiin bukti buat diajuin ke hukum gitu. Tapi itu juga susah ya. Artinya sekarang itu memang gimana ya guys? Kayak misalnya kekerasan seksual kayak gitu, bukti itu kadang-kadang yang diminta adalah visum. Visum itu kan berarti harus ada luka. Harus ada sesuatu yang terjadi sama tubuh individu. Dan visum itu biasanya hanya berlaku 3 hari setelah kejadian. Jadi kalau misalnya dia nggak aware, nggak tahu bahwa visum itu harus dilakukan dalam jangka waktu pendek, bisa kelewatlah periode visum. Dan berarti bukti itu dianggap gugur? Ya, saya nggak tahu ya apakah kemudian visum itu masih efektif untuk dilakukan lebih dari 3 hari kayak gitu, karena biasanya disarankan itu 3 hari setelah kejadian itu kemudian visum, maksimal 3 hari setelah kejadian. Berarti kalau tidak meninggalkan luka atau lebam itu, Nah kan susah ya? iya bisa ya. Iya kan? Berarti kan harus video, misalnya gitu kan? Iya. Kenapa kok orang-orang akhirnya banyak menggunakan video? Kadang-kadang kemarin ada tuh video apa di bos melakukan kekerasan seksual kepada karyawannya kayak gitu. So, orang-orang banyak yang ngomong kayak kenapa mbok video kayak gitu ya, itu kan bukti. Gitu sebenarnya, karena kalau enggak dari mana taunya itu benar misalnya kayak gitu ya, pasti takut ya kalau hanya dari kesaksiannya dia kan, mungkin dia takut kalau orang-orang pada nggak percaya dan lain sebagainya gitu. Buktinya harus ada. Soalnya kalau nggak ada luka atau lebam benar-benar nggak bisa. Iya kan. Sebenarnya ya seharusnya nggak kayak gitu, cuman pada prakteknya kan ternyata kayak gitu loh guys. Harusnya kan nggak kayak gitu ya, harusnya kan kesaksian aja cukup dong. Oh iya. Kan kalau dipikir kan namanya juga korban ya. Iya. Kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya kan tetap ketika ada pemeriksaan pasti ditanya bukti-bukti yang lain apa misalnya. Meskipun itu kasusnya tetap jalan dengan laporan korban, tetap nanti pasti ditanya ada bukti yang lain nggak? Coba dicari dulu bukti-buktinya untuk mendukung pernyataan tadi gitu. Kalau semisal ini benar-benar nggak ada luka atau lebam dan dilakukannya tuh di ruangan yang sepi banget, nggak ada saksi, itu bisa atau tidak dilaporkan? Ya kalau mau melaporkan ya bisa aja, saya bilang. Tapi buktinya Ya itu dia. Butuh Biasanya pendukung kan bukti. butuh pendukung bukti. tidak bisa diproses berarti ya mungkin. Bisa atau nggak diprosesnya, saya rasa ada beberapa kasus yang pada akhirnya tetap diproses kok setahu saya gitu. Meskipun kita nggak tahu ya hasil akhirnya seperti apa, terbukti atau enggak, akhirnya dihukum atau enggak, itu kan kita nggak ngerti. Kalau diprosesnya sepertinya pasti diproses kok. Oh, seperti itu. Kalau saya mau nanyanya ini ya Ibu ya, misal mungkin yang kasus yang baru-baru ini itu juga endingnya ya gitu, para pelakunya itu cuman dapat
hukuman skorsing ya. Ya. Nah, kan kalau di situ itu kan bagi orang-orang dari lingkungan mereka itu kan juga merasa kayak ruang amannya berkurang gitu ya. Nah, kan kalau di situ menurut Ibu sendiri solusi sebenarnya yang terbaik buat mengembalikan rasa aman bagi anak-anak yang secara sebutannya terdampak gitu ya. Ini gimana? Oke. Yang pertama saya mau ngomongin tentang hukuman dulu ya. Hukuman itu sudah ada aturannya, kayak gitu. Dan itu sudah ada aturannya itu bahkan dari kementerian berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu sudah ada. Jadi kalaupun itu hukumannya itu misalnya skorsing dan lain sebagainya pasti mengacu dari aturan pemerintah, gitu ya. Jadi pasti mengacunya ke sana. Kayak gitu. Dan itu pun kalau misalnya katakan korbannya masih belum terima gitu, harusnya misalnya di DO misalnya gitu, dia juga bisa pengajuan untuk jenis banding gitulah ya, gitu ke inspektorat untuk ditinjau ulang apakah kasus ini memang udah sesuai gitu hukumannya, gitu. Itu poin pertama dulu. Gitu. Kalau di lingkungan kampus, jadi sebenarnya aturannya udah jelas, hukumannya udah jelas gitu. Kalau misalnya memang dirasa tidak adil, ada yang step lain yang bisa dilanjutkan, bisa dilakukan lagi. Nah, terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan jadi lupa pertanyaan utamanya. Pertanyaan utamanya adalah mungkin nggak kalau hukuman skorsing itu cukup sebut aja gitu, kayak cukup, maksudnya bukan cukup ya, kayak gimana ya sebutannya, aduh aku kok jadi bingung. Aduh saya mentah-mentah. Kayaknya lebih ke sini ya. Hukuman skorsing ini tuh gimana sih cara ngembaliin rasa aman ya bagi orang-orang yang terdampak gitu. Oke, ya. Nah, terus yang berkaitan sama rasa aman sekarang. Kalau misalnya korban, katakan di UNS misalnya, korban ini biasanya didampingi oleh psikolog. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kampus itu punya layanan terintegrasi. Jadi bukan hanya layanan pencegahan saja kekerasan seksual, tapi layanan pencegahan kekerasan seksual ini terintegrasi dengan layanan-layanan lain. Misalnya tadi ada layanan konseling contohnya, atau bantuan hukum misalnya, kayak gitu. Nah, ini terintegrasi satu dengan yang lain. Kalau terintegrasi, nanti korban-korban yang memang membutuhkan pendampingan secara psikologis ya akan dibantu oleh psikolog. Kalau misalnya dia membutuhkan pendampingan hukum ya akan dibantu juga oleh orang-orang dari bidang hukum gitu. Terus kalau kasusnya udah terjadi nih, udah. Nah, itu gimana cara kita buat membangun ruang aman lagi di kampus biar mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sini tuh merasa aman lagi gitu. Oke. Sebenarnya ada beberapa ya. Misalnya salah satunya bisa kayak membuat survei gitu untuk melihat memang apakah masih ada atau apakah bagaimana sih yang mahasiswa rasakan dengan situasi tersebut, apakah khawatir dan lain sebagainya. Kita cari dulu sebabnya itu apa, atau need assessment dulu lah, kebutuhannya itu apa. Baru setelah itu kita tahu sumber permasalahannya apa. Misalnya mereka kita masih nggak tahu nih, oke ada kasus, kemudian kita curiga ada kekhawatiran di tengah mahasiswa, tapi kan kita nggak ngerti kekhawatirannya tentang apa, kayak gitu. Nah itu kita cari dulu kekhawatirannya. Kalau misalnya kekhawatirannya kita sudah ketemu gitu ya, rata-rata mahasiswa tuh mengkhawatirkan apa sih dalam situasi seperti ini, kayak gitu. Misalnya aku khawatir menjadi objek pelecehan seksual di grup WhatsApp misalnya, kayak gitu kan. Berarti kan kita harus misalnya membuat edukasi yang berkaitan dengan berkaitan dengan permasalahan itu contohnya, atau kita bikin sejenis kayak surat fakta untuk mahasiswa bahwa mahasiswa dan sivitas akademika lain ya, karena kan mungkin yang melakukan itu bukan hanya mahasiswa aja nih kayak gitu, sivitas lain juga mungkin melakukan gitu kan. Ada faktanya misalnya bahwa kita berjanji bahwa kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan ini, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi kita lihat dulu persoalannya di mana. Faktanya itu dari pelakunya atau semuanya? Jadi kita kayak berjanji bersama-sama gitu loh, bahwa kita nggak akan menjadi pelaku misalnya, gitu-gitu loh. Mau paham. Tapi ini saya mau menambahkan pertanyaannya gini. Tapi menurut ibu ini, menurut ibu
sistem di kampus yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kasus serupa itu masih banyak yang kurang apa udah cukup nih Bu? Oke, aturannya saya rasa sudah ada dan sudah bagus selama dia punya badan yang mengelola tentang itu ya. Iya. Bisa punya satgas dan lain sebagainya, karena kan aturan aja nggak cukup, harus ada yang melaksanakan. Eksekutor gitu kan. Kemudian ada aturan, ada eksekutor. Nah, ada yang di bawahnya lagi yang saya rasa paling penting ini adalah kita semuanya yang ada di sini. Orang-orang yang terlibat. Kita kan secara nggak langsung dan tidak langsung terlibat dengan hal itu. Balik lagi, kalau saya ngelihatnya, kalau aturannya udah ada, eksekutornya udah ada, tapi kalau misalnya orang-orang yang sekitar atau kita semua ini nggak mau nyengkuyung gitu istilahnya bahasa Jawanya, pasti kayak mendukung, memberikan dukungan ya berat lah eksekutor itu gitu kan. Gimana caranya dia mau merubah sebuah sistem kayak gitu kan. Jadi kan sebenarnya kuncinya adalah di individu masing-masing. Kalau saya kuncinya adalah di individu masing-masing, karena kemudian yang bisa merubah kita itu ya diri kita sendiri gitu loh. Kita mau jadi bystander aktif atau pasif, kita pasti dapat knowledge nih. Pasti eksekutor ini berusaha gimana caranya biar kita dapat pelatihan. Saya yakin lah, mungkin ada pelatihan tentang kekerasan seksual, sosialisasi dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman kalau kita dapat knowledge aja tapi dari individunya itu nggak ada mau berubah sikap, ya sama aja kayak gitu kan akhirnya. Jadi balik lagi ke diri sendiri ya. Iya, karena semua perubahan kan dari diri kita sendiri. Perubahan paling besar itu adalah paling kecil dari diri kita sendiri menurut saya. Setuju sih. Harapan Ibu nih, harapan Ibu kalau buat untuk budaya itu ya, budaya lebih yang sebenarnya emang kalau menurut aku juga sangat mendukung nih pernyataan Ibu kalau emang kembali ke diri sendiri. Tapi saya melihatnya itu kadang orang-orang itu masih kayak ya sudah gitu. Kadang bahkan sosialisasi itu pun meskipun banyak digalakkan gitu ya Ibu ya, tapi orang itu kalau sekarang sih kadang itu sosialisasi itu kayak sesuatu yang capek gitu. Iya, jadinya kayak cenderung dianggap angin lalu sih. Padahal ya sepenting ini gitu posisinya. Iya, personal kan berarti. Iya. Udah ada sosialisasinya iya kan. Lagi. Itu kayak selalu menyalahkan, tetap menyalahkan gitu loh Ibu ya. Jadi kadang kayak jadi ini, kalau harapan Ibu buat budaya yang seperti ini, harapannya Ibu seperti apa sih buat semua yang ya mungkin kondisi saat ini gitulah harapan Ibu. Oke. Kalau saya sih pendekatannya tetap pendekatan yang ini ya, pendekatan yang personal ya. Artinya ketika kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, ya kita nggak usah ngomong yang daki-daki, nggak usah ngomong tentang aturan dulu, nggak usah ngomong tentang eksekutornya dulu, kita ngomong tentang diri kita sendiri. Itu kita sudah bener atau belum, itu dulu lah. Kalau misalnya kita sudah menerapkan, kita sudah bagus, misalnya kita nggak menjadi pelaku, kita tidak menjadi bystander misalnya, baru kita bisa next step atau naik level yang selanjutnya gitu. Nah kalau sikap kita aja belum berubah, gimana lingkungan kita mau berubah kayak gitu. Balik lagi, perubahan itu dari diri sendiri. Tema dasarnya dari diri sendiri. Kalau di ini ya Ibu, kalau lebih ke apa ya tadi? Kalau ini deh, aku lupa lagi. Santai. Oh ya, ini aku ingat. Nah, itu kayak gini. Saran Ibu nih buat para kalis yang nonton podcast ini. Kalau misal seorang teman bercerita tentang pengalamannya seperti ini, nah itu mending sebagai pendengar apa sih ya Ibu yang bisa kita lakukan? Kan soalnya kalau langsung ngomong peraturan itu kadang cenderung menyakiti ya Ibu. Iya. Ngomong apaan? Ngomong peraturan yang kayak langsung udah laporin aja gitu, itu kan kadang kan ini ya. Jadi pressure. Iya, jadi pressure gitu. Oke. Kadang kalau saya ngerasa korban itu sebenarnya itu butuh untuk didengarkan, itu yang paling utama sih menurut saya ya. Selama ini dari kasus-kasusnya gitu. Jadi
mereka butuh teman aja, karena mereka kadang nggak bisa cerita itu ke siapa-siapa. Kayak tadi misalnya nggak mau cerita ke orang tua gitu kan, karena takut takut mengecewakan juga sih, orang tua lah, bikin orang tua khawatir lah, kayak gitu. Kadang nggak bisa cerita ke temen karena malu kayak gitu. Akhirnya opsi-opsinya adalah misalnya tadi kayak ke psikolog, karena kalau psikolog kan mungkin profesional dan lain sebagainya, nggak bakalan ngejudge dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu opsi. Tapi kalau teman-teman sendiri ada yang kalau saya sih, kalau ada teman saya yang cerita kayak gitu ke saya, yang pertama saya lakukan adalah saya berterima kasih karena dia udah berani ngomong itu ke saya. Karena bagi dia pasti itu berat banget kayak gitu, dan saya pengen tahu bahwa yang kamu lakukan itu berani kayak gitu. Itu yang saya lakukan pertama kali. Jadi saya akan terima kasih dulu, kamu udah hebat banget mau cerita ke aku kayak gitu. Terus saya akan menawarkan apa yang bisa saya bantu. Itu yang berikutnya. Apa kamu misalnya kalau hanya pengen cerita, ya ayo kayak gitu. Kamu pengen apa? Misalnya kamu pengen mau ini dulu lah, mau resting dulu, atau nggak mau melakukan apa-apa dulu kayak gitu, atau mau have fun dulu kayak gitu biar lupa sama situasi itu, ayo kayak gitu. Tapi tentunya saya juga akan menawarkan bahwa kamu kira-kira menurut kamu perlu melapor apa enggak. Itu kemudian yang jadi berikutnya, karena balik lagi laporan ini berkaitan dengan visum. Kalau misalnya itu berkaitan dengan fisik, jadi harus dilakukan dengan cepat. Nah, sebagai orang yang tahu tentang itu, saya juga harus mempertimbangkan tentang itu dong gitu. Jadi dalam jeda 3 hari tersebut misalnya, ya saya harus tanya, kira-kira kamu mau lapor nggak? Kalau misalnya kamu mau lapor, lapornya nggak harus sekarang juga nggak apa-apa, yang penting ini diperiksa dulu misalnya kayak gitu. Karena nanti kalau terlewat gitu, jadi memunculkan sisi rasional juga, bahwa nggak hanya emosional aja gitu ya, emosional support, tapi juga rasional juga, bahwa harus ada langkah-langkah yang dilakukan kalau misalnya dia memang berkeinginan untuk melapor gitu. Berarti yang terpenting itu divalidasi dulu ya perasaan dia. Iya. Dan menghargai kalau perasaan itu nggak salah gitu. Iya. Disupport sih. Tapi ini sih Bu ya, mungkin juga kadang itu pendengar itu merasa seperti ini loh, aku itu pengen respon tapi aku bingung responnya gimana. Jadi kayak ya mendengar sih ya, cuman saya takutnya itu kayak kalau kita diem aja gitu sambil dengerin, tapi kita diem aja, itu bagi dia itu kayak ayo telah direspon gitu. Nah tapi ya ini sih Ya, itu kan ketakutan kita ya. Iya, takut salah Takut gitu. terhadap ekspektasi seseorang. Kan gitu. Oh iya sih. Betul. Kayak juga gimana dia memandang diri kita Iya gitu kan? kan ya. Lanjutnya. Ekspektasinya apa sih cerita ke aku harus merespon dengan ini. Itu overthinking sih menurut saya sih. Kalau kamu dipilih untuk kalau dia cerita ke kamu, berarti kamu orang terpilih gitu loh. Dia percaya sama kamu. Itu yang harus diperhatikan. Dia nggak cerita ke orang lain loh, ceritanya ke aku. Berarti aku ini dipercaya sama dia. Berarti ada sesuatu dalam diri aku yang membuat dia itu terbuka. Kayak gitu kan. Iya. Jadi jangan kebayang, jangan takut sama ekspektasi dia ke kita gitu. Negatif thinkingnya pendengar. Overthinking. Oke. Ini karena ini udah lama banget ini. sampai udah mau menjelang asar ini ya. Tapi sebelum itu mungkin Ibu bisa ngasih tahu teman-teman Kalis apa sih hal yang penting banget buat diingat dari podcast ini, pesan-pesan buat mereka yang mungkin bisa jadi korban, mungkin korban yang belum speak up, bisa jadi mereka juga bystander yang pasif maupun aktif gitu. Banyak ya ini pesannya ya. Iya. Oke, pertama-tama untuk teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual ya. Jadi teman-teman yang survivor dari kekerasan seksual, saya pengen menyatakan gitu ya, atau ngomong bahwa teman-teman ini tetap berharga apapun kondisinya kayak gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri, karena setiap hal yang terjadi pada kita itu, nggak semua hal yang terjadi pada kita itu adalah dari kesalahan kita kayak gitu. Dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu nggak bisa dibenarkan. Jadi memang bukan kesalahan kita kalau kita sampai menjadi korban. Kemudian untuk teman-teman yang concern tentang kekerasan seksual, sedang belajar tentang ini gitu, mendengarkan mungkin podcast ini kayak gitu, saya pengen menekankan bahwa dukungan kita itu sangat berarti kayak gitu. Mungkin bagi kita dukungan kita adalah sesuatu hal yang mungkin nggak biasa aja atau umum aja kayak gitu, tapi kadangkala
kita nggak pernah tahu kapan kita menyentuh kehidupan orang lain. Mungkin dengan kebaikan kecil yang bagi kita itu biasa aja, bahkan nggak berharga, itu bisa menjadi sesuatu hal yang berharga untuk orang lain. Dan setiap perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Gitu sih, saya rasa. Oke. Terima kasih Bu pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya kali-sekali semua. Semoga bermanfaat. Nah, karena ini udah sore banget ini ya, Nin. Kayaknya pembicaranya juga udah banyak banget. Nah, sebelum itu aku izin menyimpulkan nih dari apa yang sudah kita bahas dari podcast kali ini. Apa aja nih? Kalau dari aku itu yang pertama untuk menangani, mungkin untuk merespons kasus ini, itu hal yang paling penting untuk kita perbaiki itu awalnya dari diri sendiri. Jadi kita introspeksi diri sendiri terlebih dahulu gitu. Kamu mungkin mau nambahin? Kalau dari aku juga mungkin pelecehan seksual ini gampang banget ya diselimuti kata bercanda gitu. Mungkin dari situ juga banyak dari kita itu nggak sadar kalau itu sebenarnya cuma sudah termasuk ranah yang bikin orang lain nggak nyaman. Dan buat teman-teman mungkin bisa lebih hati-hati lagi ya dalam bercanda, terutama apalagi yang sebenarnya cukup mengganggu sebenarnya ya. Sebenarnya cukup mengganggu. Dan dari kesimpulan pada hari ini penting banget bagi kita buat tahu seberapa penting sih kita tahu antar batas dari kapan itu sebuah candaan, dan juga kita juga mungkin bisa mempertimbangkan resiko-resiko dari apapun yang kita ambil, apapun yang kita putuskan, dan juga mungkin juga bagaimana cara kita menyikapi mereka. Karena jujur validasi dari kalau perasaan kita itu tidak salah itu butuh banget bagi mereka yang mengalami. Tetap support teman kalian ya, Kalis. Tetap support harus. Mungkin hari ini itu aja ya Singin. Nah, saya ucapin terima kasih buat semuanya. Terima kasih waktunya, terima kasih atas insight yang diberikan. Betul sekali. Oke. Sangat bermanfaat banget buat aku, dan aku juga jadi tahu tentang sudut pandang yang baru dari Bu Berli dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga. Ini seru banget Ibu buat hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena ini sudah terlalu sore. Jadi mungkin aku sama Nina izin menutup acara kali ini. Oke. Nina. Aku Nina. Dan aku Nini. Sampai jumpa di episode. ulang. Sampai jumpa. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Aku Nina. Dan aku Nini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Kalis. Satu lagi, oke. Sampai ketemu lagi di episode Kastal selanjutnya. Oke, udah. 1, 2, 3. Aku Nina. Dan aku Nini. Sampai jumpa di episode Kastal selanjutnya. Bye.